Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu. Mari sama-sama kita persiapkan masuk ke ibadah pada siang hari ini. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Satu pujian, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Datang saat ini, rendahkan hati, masuk hadirat-Mu dengan kerinduan terdalamku. Ku berjuang selalu senangkan hati-Mu di dalam segala kelemahanku. Ku bersedia dibentuk jadi alat-Mu. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya ada lagi yang berharga di hatiku selain Kau, Bapa. Saat ini rendahkan hati, masuk hadirat-Mu dengan kerinduan terdalamku. Ku berjuang selalu senangkan hati-Mu di dalam segala kelemahanku. Ku bersedia dibentuk jadi alat-Mu. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku selain Kau, Bapa. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku selain Kau, Bapa. Ku mau jadi penyembah sejati-Mu. Ku jaga hatiku hanya tertuju padamu, walau dunia dan keindahannya tiada lagi yang berharga di hatiku selain
Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dan memuliakannya. Pagi hari ini kita kedatangan seorang tamu, yaitu Pendeta Daniel Gunadi. Silahkan Pak Daniel Gunadi berdiri, kita beri tepuk tangan. Dan juga Pak Markus, mari Pak Markus, majelis dari Giang Genduk. Mari kita beri tepuk tangan juga. Silahkan duduk kembali. Sebelum kita ibadah, mari kita memberi salam kanan kiri kita. Katakan salam kasih, salam damai, salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai kita, memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Haleluya. Mari kita mau sama-sama bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
kuasa darah-Mu. Sama-sama kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Kemuliaan-Mu dinyatakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga kami diangkat, kami menjadi berharga Tuhan. Kami mau menyatakan Tuhan bahwa Tuhan adalah pusat dalam kehidupan kami, center dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu. Kiranya kebaktian ini Tuhan bisa menjadi persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari semua yang percaya katakan amin. Sucikan hatiku. Kita sama-sama naikkan pujian ini.
sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakan-Mu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Oleh darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Darah-Mu, oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu, oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku, biar kebenaran-Mu terus bercahaya. Sucikan hatiku. Amin. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Haleluya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Mari semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. hanya Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan.
Haleluya. Silakan duduk. Sama-sama kita akan dukung dalam doa sementara akan dilakukan liturgi penyerahan anak oleh Bapak Gembala. Dipersilakan. Puji Tuhan, pada ibadah yang kedua ini ada 3 keluarga yang akan menyerahkan anak-anak mereka untuk didoakan. Oleh karena itu dengan sukacita saya mengundang keluarga-keluarga yang akan menyerahkan anaknya untuk maju ke depan. Yang pertama adalah keluarga Bapak Go Andi Kurniawan dan Ibu Marcelina Pujiono dengan anaknya Felis Evangelin Kurniawan. Mari silakan maju ke depan. Kemudian yang kedua adalah keluarga Bapak Denny Irawan dan Ibu Foni Desanti dengan anak bernama Philip Devon Irawan. Saya undang untuk maju ke depan. Bisa langsung aja Pak Yoh maju ke depan aja. Nah, mari. Kemudian keluarga yang ketiga adalah keluarga Bapak Febrianto, Valentino Cahyatama dan Ibu Michelle Joskelin dengan anaknya bernama Valeri Josephine Feodora. Ini keluarga Pak Andi Kurniawan ya. Kemudian keluarga Bapak Denny. Kemudian yang di sebelah kiri adalah keluarga Bapak Febrian. Ya. Saya akan membacakan mengenai liturgi penyerahan anak, kemudian nanti ada pertanyaan yang bisa dijawab dengan ya, saya bersedia, gitu ya. Baik. Ya enggak apa-apa, biar aja. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita perhatikan sungguh-sungguh arti penyerahan anak-anak ini kepada Tuhan menurut Alkitab. Penyerahan anak-anak ke hadirat Tuhan adalah kehendak Tuhan sendiri, sebagaimana dinyatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 19 ayat 13 sampai dengan 15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Lalu Yesus meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Penyerahan anak ke hadirat Tuhan adalah suatu bukti keinsafan kita yang menjadi orang tua tentang keadaan kecemasan dosa-dosa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, sehingga anak-anak orang beriman perlu dikuduskan oleh iman orang tuanya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 14 berkata, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Penyerahan anak ke hadirat Tuhan itu adalah suatu kegenapan, bahwa anak-anak kita itu pun terhisap dalam pusaka perjanjian berkat Allah kepada kita sekalian yang percaya kepada Allah Bapa demi Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti firman Tuhan yang berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil
oleh Allah kita. Saudara-saudara yang kekasih, telah kita yakini bersama bahwa penyerahan anak-anak ini di hadirat Tuhan adalah perintah Tuhan sendiri dan kenyataan iman saudara-saudara sebagai orang tua agar anak-anak dikuduskan dan mendapat hak waris pusaka perjanjian berkat. Maka saudara sebagai orang tua yang mengasuh anak-anak ini hendaknya menerima janji tugas ilahi untuk mendidik anak-anak ke dalam pengenalan terhadap Tuhan Allah dan firman-Nya, sehingga menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan dan mentaati firman-Nya. Agar keyakinan hati saudara sebagai orang tua terhadap kehendak Allah nyata, maka diharapkan kesediaan saudara-saudara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini sebagai pengakuan saudara sebagai orang tua di hadirat Allah dan di hadapan sidang jemaat Tuhan. Yang pertama pertanyaannya, Tuhan telah mempercayakan anak-anak ini dalam pemeliharaan saudara agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah saudara bersedia sebulat hati menyerahkan anak-anak ini kepada Tuhan? Jawabnya, ya, puji Tuhan. Pertanyaan yang kedua, meskipun anak-anak saudara ini dilahirkan dalam keadaan dosa, namun percayalah bahwa anak-anak saudara ini terhisap di dalam waris perjanjian berkat Allah. Dan oleh sebab itu saudara sebagai orang tua harus menyerahkan kehadirat Tuhan. Bagaimana jawab saudara sekalian? Iya, puji Tuhan. Yang terakhir, bersediakah saudara berjanji hendak mendidik anak-anak ini sejak sekarang dan seterusnya dalam percaya kepada Tuhan Yesus dan menurut kehendaknya sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana jawab saudara sekalian? Amin, puji Tuhan. Kami akan mendoakan anak-anak satu persatu. Saya minta rohaniawan Gia Kudus boleh maju ke depan dan para majelis boleh mengelilingi. Ya, kita akan mendoakan ya. Kita akan mendoakan pertama dulu Felis ya. Ya. Mari rohaniawan dan majelis boleh mengelilingi. Ya. Kita berdoa ya untuk Felis. Tuhan, anak ini adalah milik-Mu, anak perjanjian, karena orang tuanya sudah beriman kepadamu. Berkati Felis, masa pertumbuhannya, kesehatannya, takut akan Tuhan. Berikanlah hikmat di dalamnya, tumbuh kembangnya secara sosial. Kau memberkati orang tuanya memberi hikmat. Oleh karena itu hamba menumpangkan tangan kepada Felis. Tuhan memberkati anak ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Philip, kita berdoa ya Philip. Doa yuk. Tuhan, kami berdoa untuk Philip. Anak ini adalah milik Tuhan. Yang diselamatkan oleh iman, oleh orang tuanya. Berkati anak ini supaya takut akan Tuhan, tumbuh kembangnya baik. Berikanlah hikmat, pertumbuhan sosial. Kau memberkati anak ini, kau menyertainya, memberkati keluarganya untuk mendidiknya dengan takut akan Tuhan. Kami menumpangkan tangan memberkati anak ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa untuk Valeri, ya panggilannya. Halo Valeri. Mari kita berdoa. Oh, Valeri atau Josephine panggilannya? Josephine, oke, Josephine. Kita berdoa untuk Josephine. Tuhan, Josephine, anak ini adalah milik Engkau. Kau sudah memberikan kepada orang tuanya dan memberikan keselamatan oleh karena iman orang tuanya. Berilah Josephine
perlindungan Tuhan, takut akan Tuhan, sertai tumbuh kembangnya. Berikanlah hikmat, pertumbuhan sosialnya, dan Engkau menyertai dalam perkembangannya. Berkatilah orang tua Josephine, berilah hikmat untuk mendidik Josephine dengan takut akan Tuhan. Kami menumpangkan tangan dan memberkati anak ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, akhirnya kami berdoa untuk 3 anak, Felis, Philip, dan Josephine. Kami berdoa Engkau memberkati semua anak-anak ini. Anak-anak ini adalah lambang dari kerajaan Allah. Engkau menyertai anak-anak ini, melindungi dengan malaikat-malaikatmu, menyertai satu persatu, memberi kecukupan untuk keluarga, bahkan berkat-berkat, sehingga keluarga yang memiliki anak-anak ini Tuhan sertai, Tuhan berkati. Kami memuji Engkau, kami menyerahkan semuanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita beri tepuk tangan untuk keluarga-keluarga ini. Boleh menghadap ke depan, nanti Ibu Majelis akan memberikan piagam. Mari menghadap ke sana. Ya. Ya. Bu Keti akan memberikan kepada orang tua. Setelah itu orang tua boleh duduk kembali. Ya, boleh, silakan, mari. Oh ya. Bu Keti. Mari Bu. Tuhan berkati. Tuhan berkati ya. Mari silakan. Keluarga-keluarga yang rindu diberkati oleh Tuhan. Itulah kerinduan kami untuk selalu mengadakan acara semacam ini untuk memotivasi keluarga, membawa keluarga senantiasa di hadirat Tuhan untuk diberkati. Mari kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk menerima taburan kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian, berkat bagi keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan berkenan
diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Sekali lagi katakan bersama. Sebab Tuhan melindungi. Sebab Tuhan melindungi. Waktu selanjutnya kepada Bapak Pendeta Daniel Gunadi, dipersilakan. Dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sekali lagi katakan. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan untuk keluarga kami. Terima kasih karena Engkau telah menyertai setiap kami dalam membangun keluarga. Bahkan tidak berhenti di pemberkatan nikah. Ketika Tuhan mengizinkan anak-anak lahir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau juga tetap menyertai. Bahkan Engkau yang memberikan kesanggupan kepada setiap kami orang tua dalam mendidik, dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak kami. Sehingga ke depan mereka siap menjadi pribadi-pribadi yang akan Tuhan pakai. Menjadi alat kemuliaan Tuhan. Menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang boleh bersaksi bahwa Tuhan kami hidup, Tuhan kami berkuasa, sehingga mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang siap diberkati firman Tuhan, berkata, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini bersama-sama dapat bersekutu, memuliakan Tuhan. Perkenalkan saya, tadi sudah diperkenalkan Bapak Gembala. Nama saya Pendeta Daniel Gunadi dari Gereja Isa Al-Masih Genuk Indah, Semarang. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Pendeta Minggus Minarto, dan juga majelis yang sudah mempercayakan pelayanan firman hari ini kepada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur di gereja ini bulan November dijadikan bulan keluarga, supaya setiap jemaat Tuhan mengerti pentingnya keluarga, mengerti rencana Allah bagi keluarga. Karena berkeluarga itu bukan sekedar memenuhi aturan hidup bermasyarakat. Oh, temanku berkeluarga, saya harus berkeluarga. Tentunya tidak sekedar itu, ya. Teman-teman yang akan diberkati pernikahannya pasti mendapatkan pelajaran
sekian belas kali pertemuan supaya kita siap di dalam membangun rumah tangga. Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan kebetulan juga hari ini ada penyerahan anak. Ya, menjadi wujud bagaimana orang tua menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam proses pendidikan anak-anak kita. Kita sadar bahwa sebagai orang tua kita tidak cukup mampu menghadapi kehidupan dengan segala tantangan ini. Tetapi Bapak Ibu, orang papa mama butuh kehadiran Tuhan untuk campur tangan dalam proses pendidikan anak-anak kita. Karena itu kita perlu serahkan mereka kepada Tuhan dalam momen penyerahan anak pada siang hari ini. Puji Tuhan, hari ini firman Tuhan diberikan tema keluarga yang tangguh di tengah badai hidup. Keluarga yang tangguh di tengah badai hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia seringkali memberikan konsep gitu ya. Tangguh itu kuat, kokoh, kayak semen Gresik gitu ya. Kokoh, tak tertandingi. Itu gambaran tangguh dari kacamata dunia. Manusia juga dikatakan tangguh dalam pandangan dunia adalah manusia-manusia yang kuat. Pria-pria yang tangguh dikategorikan seringkali pria yang mandiri, pintar, ya, kaya, punya kuasa. Itu kategori tangguh yang seringkali distigmakan atau ditaruh di pundak para pria-pria yang dikatakan tangguh. Nah, wanita yang tangguh seperti apa? Wanita yang tangguh adalah wanita yang cantik, yang pintar, yang mandiri juga. Yang mungkin tidak butuh orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman seperti kita sekarang ini kita jumpai ada banyak orang-orang yang memilih hidup sendiri karena dia merasa tangguh dalam menjalani hidup ini. Sehingga mereka mungkin memandang rendah pernikahan. Saya tidak perlu menikah, saya kuat kok. Saya tidak perlu menikah, saya menikmati kehidupan bahagia. Jadi apa artinya berkeluarga? Sementara di pihak lain ada yang karena banyak hal, kesibukannya, karena banyak kemajuan teknologi bersama dengan perubahan-perubahan yang dialami. Orang kadang bisa memandang sebelah mata terhadap pernikahan dan keluarga. Sehingga waktu-waktu keluarga kita banyak digantikan oleh kesibukan. Komunikasi keluarga tergantikan dengan smartphone. Waktu bersama anak-anak kita juga banyak tergantikan dengan padatnya belajar di sekolah hari-hari ini. Sehingga kita kesulitan bertemu dengan anak-anak sekolah dari pagi jam 7 sampai jam setengah 3 sore. Sampai di rumah capek, tidur, nggak ada waktu lagi bermain dengan orang tua dan segala macam. Nah, kalau anak-anak masih kecil seperti tadi, mungkin kita belum melihat kesulitannya apa dalam mendidik anak-anak. Karena mereka tentu akan nurut kepada orang tua. Tetapi kalau mereka sudah di usia sekolah, pasti mereka akan menghadapi tantangan tersendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi keluarga yang tangguh adalah dambaan kita semua. Menjadi keluarga yang tangguh adalah kerinduan kita semua. Di tengah segala tantangan kehidupan yang hari-hari ini kita jumpai di mana-mana. Tantangan-tantangan yang dihadapi anak-anak kita. Kenakalan remaja, narkoba, seks bebas, dan berbagai tantangan yang dihadapi mereka menjadi sebuah perenungan tersendiri. Mampukah kita memiliki keluarga yang tangguh
di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Mari kita akan lihat beberapa contoh Alkitab bagaimana Tuhan juga menunjukkan kepada kita ada keluarga-keluarga yang Tuhan izinkan menghadapi masalah yang saya gambarkan sebagai badai hidup tadi dalam perjalanan hidup mereka. Mari kita melihat Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Firman Tuhan berkata demikian. Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam abu, dalam debu dan abu. Puji Tuhan, sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca kitab Ayub di pasal-pasal awal ini, tentu kita akan mendapati bagaimana pergumulan yang dihadapi Ayub itu begitu berat. Bagaimana dia kehilangan anak-anaknya, mati, tertimpa bencana. Bagaimana dia kehilangan harta bendanya, karena semua ternak-ternaknya, harta bendanya dirampok. Bahkan setelah beberapa saat kemudian istrinya juga pergi meninggalkan dia. Tentu pergumulan hidup yang berat dihadapi Ayub ini tidak mudah. Ayub hampir kehilangan segala-galanya. Dia kehilangan keluarganya, istri dan anak-anaknya yang mati. Dia kehilangan harta bendanya. Dan orang bisa berkata dia kehilangan masa depannya. Terlebih dia mengalami sakit borok yang luar biasa. Bagi orang mungkin akan berkata tamat hidup Ayub. Sehingga dalam pasal-pasal berikutnya sebelum pasal 42 ini ada percakapan, ada dialog, ada perdebatan di antara Ayub dengan teman-temannya. Siapa yang bersalah? Jangan-jangan kamu Ayub, kamu berdosa di hadapan Tuhan, sekarang kamu mengalami kecelakaan. Ya. Kamu mengalami karma, kamu mengalami penderitaan yang begitu berat. Dan awal-awalnya Ayub gak bisa terima itu. Dia tanggapi pernyataan teman-temannya itu. Dia berargumentasi di sana. Saudara, itu wajar ya. Setiap kita juga begitu kalau kita sedang menghadapi pergumulan masalah. Manusia ingin cari tahu ya. Kepo, siapa ini yang salah? Apa penyebabnya? Siapa yang melakukan ini? Itu sebuah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali diperhadapkan kepada kita. Orang ingin tahu masalah yang dihadapi kita sendiri atau orang lain. Tetapi tidak semua hal dalam hidup ini kita bisa tahu. Itulah yang namanya misteri hidup. Ada titik-titik tertentu dalam hidup ini yang kita tidak dibukakan oleh Tuhan 100% tahu. Bagaimana kita tahu penderitaan kita? Apa penyebabnya? Konsekuensinya apa?
Manusia kan seringkali berkata seperti itu. Tapi dari peristiwa Ayub kita belajar, saudara. Dari ayat yang kedua tadi kita baca di sana. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika Ayub membuat statement ini, tidak ada rencanamu yang gagal, itu setelah dia beberapa saat lamanya bergumul dengan penderitaan itu. Tidak tiba-tiba dia menderita, kemudian langsung muncul statement itu. Aku tahu tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak. Dan itulah manusia. Seringkali terkaget-kaget kita dengan kondisi yang ada. Dan pada akhirnya Ayub tidak mau dikuasai oleh persepsi yang negatif tentang penderitaan itu. Dia tidak mau pandangannya yang terbatas itu membuat dia gagal dalam hidup ini, membuat dia tidak mengerti rencana Allah. Sehingga dia katakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, senada dengan apa yang dikatakan Ayub tadi. Dalam hidup ini, bukankah banyak masalah-masalah keluarga yang bisa hadir dalam berbagai bentuk. Mungkin kita tidak pernah merasakan kehilangan. Atau lebih ekstrim lagi atau berat lagi, orang tidak mengalami ancaman perpisahan dalam rumah tangga. Ya. Padahal ini kalau kita rajin membaca berita-berita tentang keluarga itu, yang namanya perceraian itu makin hari makin meningkat, saudara. Pada waktu pandemi 2 tahun yang lalu ya, itu angka perceraian di beberapa kota Indonesia itu tinggi, termasuk kota Semarang. Ya. Termasuk juga orang Kristen. Ya. Jadi jangan berpikir aku orang Kristen, tidak mungkin saya bercerai. Nanti dulu ya. Ada jemaat yang saya pernah nangani juga, mereka baru menikah 2 tahun sudah hampir terancam itu. Ada juga hamba Tuhan yang terpaksa dalam tanda petik harus berpisah karena kondisi seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masalah-masalah yang hadir. Kehilangan misalnya. Kita kehilangan apa? Banyak bisa kita kehilangan. Kehilangan uang mungkin bisa. Kehilangan waktu, kehilangan kebersamaan. Tetapi juga bisa kehilangan pasangan kita atau keluarga kita. Tadi pagi saya sampaikan ada dalam 3 bulan ini di gereja tempat kami melayani ada 3 orang dipanggil Tuhan. 1 usia 43, 1 usia 54, 1 usia 63. Umurnya beda-beda, saudara. Tergantung sakitnya juga. Yang usia 63 karena kanker paru-paru. Yang usia 54 karena hepatitis. Yang usia 43 karena komplikasi. Orang tidak tahu, istrinya tidak tahu. Ada yang bertahan mencoba hidup. Orang yang saya ceritakan terakhir yang usia 63 itu di Natal tahun lalu sudah divonis dokter. Dia menderita itu. Tapi semangatnya, spiritnya untuk sembuh itu luar biasa. Dia jalani kemoterapi, dia jalani penyinaran di rumah sakit Karyadi sampai 30 kali lebih. Dan pada akhirnya 40 hari yang lalu yang bersangkutan dipanggil Tuhan. Ini peristiwa kehilangan yang terjadi. Karena itu setiap kita pun akan mengalami itu, saudara. Dan belum lagi persoalan-persoalan yang lain. Kekerasan dalam rumah tangga. Bukankah itu topik yang menarik hari-hari ini di media sosial? Semua bisa kena persoalan itu. Dan itu masalah keluarga menjadi topik yang sangat penting. Bagaimana kita memiliki keluarga yang tangguh, keluarga yang kuat, yang sanggup menghadapi tantangan itu. Karena tantangan itu tidak pernah diminta. Masalah itu tidak pernah diminta tapi hadir. Persoalannya
ketika hadir itu kita siap tidak. Kita sudah menyiapkan kuda-kuda, persiapan. Ketika itu terjadi, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kondisi yang demikian? Saudara, ada satu hal penting yang perlu kita miliki tentang ketangguhan ini. Ya. Ada satu kata yang namanya resilience. Ketangguhan yang harus dimiliki oleh keluarga-keluarga dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Resilience itu sikap seperti apa sih saudara? Ya? Yang resilience adalah kemampuan untuk bertahan. Banyak kali kan orang kalau ada masalah pengen segera dikalahkan. Pengen segera cari solusi. Itu wajar karena kita sebagai manusia tidak ingin menunda masalah. Tetapi ada kalanya Tuhan izinkan masalah itu sepertinya belum mau pergi dalam hidup kita. Apakah kita akan mundur? Kita tidak mau menghadapinya. Nah disinilah dibutuhkan sikap, yaitu kemampuan untuk bertahan. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan ini. Nasihat lagu itu sangat indah. Ada kalanya dalam hidup ini kita bertahan. Tidak selalu menang. Kemudian resilience itu juga berarti beradaptasi. Wah ini ada masalah begini, ini bagaimana menyelesaikannya ya. Kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa langsung menerobos. Tapi kita beradaptasi di tengah-tengah kondisi yang demikian. Seperti gambar tadi, tanaman atau rumput ya, yang bertahan di celah-celah batu di dalam gambar resilience tadi. Tidak banyak asupan air. Mungkin kepanasan terus-menerus. Tetapi tanaman itu bisa bertahan. Tanaman itu bisa beradaptasi. Bahkan ada juga pernah saya jumpai tanaman yang bisa menghasilkan buah. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itu Bapak Saudara sekalian. Karena itu penting sekali bagi kita memahami dan mengembangkan ketangguhan. Itu adalah kunci bagaimana kita mengatasi krisis dan tekanan hidup ini. Sekali lagi, tidak selalu semua hal itu harus kita menang. Dunia yang seringkali mengkonsepkan itu bagi kita. Bahwa kita harus menang. Tetapi ada kalanya kita bertahan, beradaptasi sampai kita pulih. Yang namanya pulih itu butuh waktu. Keluarga yang dipulihkan adalah keluarga yang bermasalah, kemudian berproses dengan Tuhan sampai dia pulih. Orang sakit dipulihkan, sakit dulu. Kemudian berproses. Mungkin melewati beberapa kali pengobatan, melewati beberapa datang kepada dokter, sampai kemudian dinyatakan, sudah pulih Pak. Jadi hati-hati kalau saudara berdoa untuk pemulihan. Tuhan pulihkan kami. Loh pulihkan dari apa? Kalau kita dipulihkan keuangan kita, berarti saudara menghadapi masalah di keuangan dulu. Pulihkan keluarga kami, berarti ada masalah dalam keluarga yang kita minta Tuhan hadir dan memulihkan. Kalau kita ada masalah di keuangan, saudara mengundang Tuhan hadir untuk memulihkan. Saudara dipulihkan berarti saudara sedang menghadapi atau diizinkan menghadapi kesulitan keuangan. Pertanyaannya, siapkah kita? Siapkah kita menghadapi itu? Kemudian saudara akan tampil menjadi pribadi yang resilient, tangguh, menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan ini. Kita siap karena Tuhan yang memberi kemampuan kepada kita. Berikutnya Bapak Saudara sekalian. Kita belajar satu hal lagi, ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi pergumulan, kita belajar yang namanya
namanya harapan. Hope, ya, harapan. Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 di sana dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu pengharapan. Digambarkan sebagai jangkar yang kuat, kapal yang berlabuh di mana? Semarang sana, pelabuhan Tanjung Mas, ya, supaya bisa bersandar dengan kuat, diterpa angin yang dahsyat tidak tenggelam, dibutuhkan jangkar yang kuat yang menahan dia. Sehingga badai apapun, ombak sebesar apapun tidak akan menenggelamkan kapal itu. Nah itu gambaran juga bagi hidup orang percaya. Keluarga-keluarga tetap butuh pengharapan. Keluarga butuh hope, butuh pengharapan. Supaya ketika badai kehidupan ini terjadi, saudara tidak kalang kabut, aku punya pengharapan di dalam Kristus. Masih ada harapan. Masih ada kuasa yang tidak terbatas. Karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar. Kalau yang pertama kita belajar dari tokoh Ayub, yang kedua kita belajar dari kisah Yusuf. Bicara tentang pengharapan. Kita akan belajar dari tokoh Yusuf. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf adalah seorang yang dikhianati saudara-saudaranya. Dijual sebagai budak, difitnah istri Potifar, dan dipenjara secara tidak adil. Bahkan dilupakan orang yang pernah dia bantu, dia tolong. Kalau kita membaca kisah Yusuf secara utuh, ya nanti dibaca di rumah di pasal 37 sampai 50 Bapak Ibu bisa mendapati, luar biasa ya, anak muda ini. Dia belum pernah mendapatkan ilmu parenting mungkin ya. Tetapi Tuhan bisa pakai menjadi teladan bagi kita semua. Bagaimana proses hidup yang dijalani Yusuf itu tidak mudah. Tetapi dia bisa tangguh. Bahkan pada akhirnya Tuhan pulihkan dia menjadi Perdana Menteri di Mesir. Tangan kanan daripada Firaun. Itu sebuah perjuangan yang tidak membalik tangan. Yang tidak cukup didoakan dalam nama Yesus langsung sukses. Dari umur 17 tahun dia menghadapi perjuangan yang tidak mudah. Ketika dilemparkan saudara-saudaranya di sumur yang kering. Dijual sebagai budak. Menjadi budak di rumah Potifar. Kemudian disalah mengerti oleh istri Potifar. Dimasukkan dalam penjara. Di penjara ketemu dengan juru minuman dan juru roti. Dia bisa menafsirkan mimpi dari juru minuman. Tapi dia dilupakan untuk sekian tahun lamanya. Bisa kita menghadapi itu. Isinya cuma penderitaan, saudara. Mungkin tidak semua orang mengalami kisah seperti Yusuf. Tapi mari kita belajar. Bagaimana Yusuf bisa bertahan. Bagaimana Yusuf tidak sekedar survive dalam hidup ini. Tetapi hidupnya yang penuh penderitaan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia menjadi berkat bagi rumah Potifar. Coba kalau dia pikirannya, aku cuma budak kok. Ngapain aku kerja sungguh-sungguh. Itu bukan Yusuf, aku cuma karyawan. Saya kerjakan tugas saya sebagai karyawan. Yang lain kan tugasnya staf dan bos. Tapi Yusuf tidak begitu. Dia kerjakan sebagai budak di rumah Potifar. Sampai dia dipercaya ngurus semua rumah Potifar. Kemudian dia dimasukkan dalam penjara. Bagaimana mungkin kepala penjara mempercayakan urusan penjara kepada dia. Kalau tidak ada kualifikasi di dalam diri Yusuf yang dilihat oleh pemimpin penjara itu. Kalau dia dia narapidana di penjara yang biasa, saya yakin tidak akan dipercayakan itu. Pasti kepala penjara melihat kualifikasi yang berbeda di dalam diri Yusuf. Dari komunitas penjara.
Tuhan pindahkan dia ke kerajaan Mesir. Dipercaya Firaun. Atur distribusi gandum untuk negara Mesir. Dari negara Mesir dipercaya lebih luas lagi. Seluruh dunia yang saat itu sedang kelaparan. Belanja gandum di Mesir. Dan Yusuf yang mengatur. Dan yang lebih spesial Bapak. Dia menjadi berkat bagi keluarganya yang melukai dia. Yang menyakiti hatinya. Tidak mudah ya. Bapak Ibu yang pernah disakiti oleh saudaranya. Pasti akan, sorry ya. Ada banyak orang lain yang saya bisa kasih. Kalau kamu memperlakukan begini, aku juga bisa. Itu manusia pada umumnya. Tapi Yusuf tidak seperti itu. Yusuf manusia spesial di hadapan Tuhan. Spesialnya apa Bapak Ibu? Hari ini secara cepat saya mau jelaskan kepada saudara. Yang pertama, Yusuf itu adalah seorang yang setia pada panggilan Tuhan. Yusuf fokus kepada orang-orang yang diberikan Tuhan kepadanya untuk dikasih dan dibantu. Tanpa melihat posisi saya apa. Bapak Ibu mungkin familiar dengan ayat di dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tapi tidak banyak orang melakukan itu. Orang pasti akan melakukan, saya lakukan ini rewardnya apa? Kalau saya karyawan saya digaji berapa? Kalau saya melakukan tugas ini dalam rumah tangga, suamiku ngasih apa? Kalau saya kerja keras mengatur rumah tangga, apa timbal baliknya dari pasanganku? Seringkali manusia dipengaruhi reward itu Bapak Ibu. Penghargaan, apresiasi. Ya semua butuh apresiasi sih memang. Tapi dalam hidup ini tidak selalu diapresiasi kan. Mungkin Bapak Ibu menjadi istri-istri yang tidak pernah dipuji oleh suamimu. Wah kamu hari ini cantik loh. Pakai dress itu. Wah pakai baju kok itu terus. Kita tidak pernah dipuji masakan kita oleh pasangan kita. Masakan kok asin terus ya. Atau mungkin kita sebagai orang tua juga tidak pernah memuji anak-anak kita loh. Atau sebaliknya anak-anak kita juga tidak berterima kasih kepada kita. Tetapi apakah kemudian kita, wah kalau aku tidak dihargai aku juga tidak mau mengerjakan itu. Aku tidak mau mengerjakan tugas-tugas itu karena aku tidak pernah dihargai. Bapak Ibu saudara sekalian, nilai keluargamu jauh lebih daripada itu. Mari kita fokus. Tuhan kasih kesempatan kepada apa? Kalau hari ini ada anak-anak muda, keluarga-keluarga muda yang menghadapi papa mamamu yang sedang sakit, layanilah dia. Berikan hidupmu selagi masih ada untuk melayani orang tuamu. Itu kesempatan yang tidak akan datang kedua kali. Jangan sampai kita menyesal, aduh aku belum menyenangkan papa mamaku, dia sudah dikeburu dipanggil Tuhan. Mari kita fokus dengan orang-orang yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Saudara sekalian, Yusuf seorang yang mengampuni keluarganya. Yusuf melepaskan hak dendamnya dan menyelamatkan saudara-saudaranya yang mengkhianati dia. Mengampuni keluarga loh, pengampunan itu paling enak Bapak Ibu disampaikan ya. Sudah mengampuni. Tidak mudah mengampuni, apalagi mengampuni orang yang paling dekat kepada kita, yang menyakiti kita. Kebayang enggak istri yang mau mengampuni suaminya yang berkali-kali jatuh di dalam dosa perselingkuhan. Pak Pendeta, saya kalau mau mengampuni dia, ingat perbuatan. Mengampuni bukan sesuatu yang mudah. Saya pernah melayani satu keluarga ya. Seorang mak itu, seorang oma, mungkin hampir 2 tahun dia bukan orang Semarang. Saya melayani di rumahnya. Orangnya diam, jadi 2 tahun itu saya bingung mau saya
Saya hanya melayani perjamuan kudus, saya doakan. Saya coba pancing, ngobrol, enggak bisa. Saudara. Saya sampai ajak teman-teman saya pendoa dan lain sebagainya. Siapa tahu dengan kehadiran teman-teman itu dia bisa pulih gitu ya. Singkat cerita saudara, setelah 2 tahun saya layani, emak ini anfal. Kemudian anak-anaknya ada kurang lebih 4 berkumpul di bed tempat dia dirawat di rumah sakit. Dan salah satu anaknya yang laki-laki paling sulung. Dia bilang, "Ma, aku minta maaf, Ma. Aku minta maaf atas segala kesalahan." Tidak butuh lama, saudara. Emak itu langsung pulang. Kenapa? Ternyata emak ini sakit hati dengan anaknya. Bayangin, karena emosi anak itu pernah memukul mamanya. Loh, mamanya sudah lansia loh saudara. Kadang-kadang ya orang tidak bisa mengontrol emosi sampai bisa memukul orang yang sudah tua. Ketika bisa mengampuni, dia pulang dengan tenang. Mengampuni itu tidak mudah. Kan itu mari kita belajar melepaskan dendam kita. Siapa orang yang pernah menyakiti kita? Katakan, Tuhan, aku mengampuni. Meskipun tidak mudah. Mengampuni itu bukan melupakan masalah. Saudara. Misalnya saya salah sama Pak Minggus gitu ya. Pak Minggus sudah mengampuni saya. Tapi belum tentu Pak Minggus lupa perbuatan saya loh. Tidak gampang itu. Itu seperti orang menancapkan paku, pakunya diambil tapi bekasnya masih ada. Ini belajar kita mengampuni. Ya. Bapak Ibu saudara sekalian, yang berikutnya, yang ketiga. Yusuf fokus kepada perkembangan pribadi. Bukan fokus kepada keluarganya untuk berubah. Saya mau tanya, Bapak Ibu keluarga muda yang sudah menikah 5-10 tahun. Apakah sudah bisa merubah istrimu? Sudah bisa merubah suamimu? Pernikahan itu tidak membuat kita ini sama. Kembar. Enggak. Karena kita lahir dari 2 perut ibu yang berbeda, kandungan yang berbeda. Kita punya didikan keluarga yang berbeda. Kita punya pohon keluarga yang membentuk kita jadi seperti sekarang ini juga berbeda. Kan itu penyatuan 2 pribadi itu proses seumur hidup. Tidak ada orang yang sudah menikah. Saya sudah menikah perkawinan emas Pak. Sudah ngerti semua seluk-beluk istri saya. Apa betul? Pernikahan itu proses saling mengasah seumur hidup. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan kadang-kadang kita harus terima kasih Tuhan untuk suamiku yang tidurnya ngorok. Terima kasih Tuhan, istriku yang tidak bisa rapi. Terima kasih Tuhan, istriku yang selalu curiga kalau saya pergi keluar kota. Itu udah mudah loh dilepaskan begitu saja Bapak Ibu saudara sekalian. Karena itu jangan kita memaksa berekspektasi pasangan kita harus berubah. Mungkin kita bisa berdoa, Tuhan, Roh Kudus, Engkau yang sanggup mengubah pasangan saya. Tetapi saudara tidak bisa memaksakan, akan menjadi keributan. Yusuf juga begitu. Sampai kisah-kisah Yakub dipanggil Tuhan atau meninggal. Saudara-saudaranya Yusuf kan masih berbohong kan. Sebelum papa meninggal kalau bahasa gitu. Ngomong loh, Yusuf kamu harus mengasihi kami. Bahasa sederhananya begitu. Padahal Yakub tidak pesan apa-apa loh. Tapi keluarganya atau saudara-saudara Yusuf masih bisa berbohong. Tapi apakah Yusuf berganti haluan, berubah pikirannya? Enggak. Yusuf tetap berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah
telah mengutus aku supaya aku menjadi berkat memelihara umat yang besar. Yusuf melihat itu, bukan lihat keluarganya yang tidak berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita punya keluarga dengan segala karakteristik dinamika yang berbeda. Mampukah kita menjadi keluarga yang bersatu di tengah-tengah keberbedaan? Yang terakhir saudara, Yusuf memegang perspektif yang sehat mengenai ketidakadilan yang dihadapi. Sekali lagi, Yusuf memegang perspektif yang sehat mengenai ketidakadilan yang dihadapi. Nanti bisa dibaca di Kejadian 45 ayat 7 dan 8. Bukankah persoalan ketidakadilan itu selalu ada dalam hidup kita? Saudara yang ada bekerja sebagai karyawan, pernahkah saudara mengalami ketidakadilan itu? Aku sudah mengerjakan ini, kenapa gajiku tidak naik-naik? Aku sudah mengerjakan ini kok ditambahi kerjaan yang lain. Saya kadang mendengarkan keluh kesah anak saya yang bekerja di perusahaan. Pak, tugasku itu cuma purchasing ya. Tapi kok kenapa ini banyak sekali, ada 10 tunjukkan ke saya gitu. Gajinya podo ya Pak. Saya bilang apa? Sabar. Kamu bisa. Kamu sedang belajar untuk mengerjakan itu. Kadang-kadang seperti itu nggak ada apresiasi. Ketidakadilan itu ada. Bukankah itu juga yang membentuk Yusuf? Di rumah Potifar kurang apa dia? Semua pekerjaan beres. Dia memimpin keluarga Potifar. Tetapi penjara yang dia dapat. Di penjara sudah mengerjakan itu. Tetapi teman yang ditolong tidak mengingat dia, yaitu juru minuman. Tetapi apakah Yusuf kemudian sudah putus harapan? Sudah gak ada harapan lagi. Sudah Tuhan, ambil nyawaku. Aku ingin mengakhiri hidup di penjara. Tidak, saudara. Dalam gambar di bagian yang keempat ini, Yusuf di dalam penjara itu menanam sebuah tanaman pohon kecil, saudara. Nah, saya lihat filmnya di King of Dream, diproduseri sama DreamWorks itu begitu hidup. Tiap hari Yusuf itu menyirami tanaman yang kecil itu dengan jatah minumnya. Tiap hari layu dia siram lagi sampai kemudian tanaman yang kecil itu tumbuh besar setinggi dia. Gambar itu menunjukkan kepada kita, dalam hidup ini harapan itu tidak selalu muncul besar. Orang suka yang besar-besar kan, yang hebat, yang pinter, yang banyak gangdonya. Untungnya bisa diambil, yang untungnya kecil-kecil, se dulu. Kadang-kadang harapan dalam hidup ini sepertinya kecil. Seperti Elisa menasihati bujangnya, ada awan kecil. Lihat lagi, lari lagi, lihat awannya bertambah besar. Artinya ada harapan di tengah-tengah kondisi yang seolah-olah tidak ada harapan. Hari ini Tuhan ingin mengajak kita untuk merenungkan hal ini. Kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, kata Martin Luther King Jr. Tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan yang tidak terbatas. Saya ulang, Martin Luther King berkata begini, kita harus menerima kekecewaan yang terbatas, tetapi kita tidak boleh kehilangan harapan yang tidak terbatas. Unlimited hope, pengharapan di dalam Tuhan tidak terbatas. Mari miliki resilience, memiliki harapan, hope yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga tantangan hidup yang mungkin saat ini sedang kita hadapi, konflik keluarga yang sedang kita hadapi, sakit hati yang Bapak Ibu sedang alami, serahkan kepada Tuhan. Sampai Tuhan menolong, karena di dalam Tuhan masih ada harapan. Jadilah orang-orang percaya,
keluarga-keluarga Kristen yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Mari singer membantu saya menyanyikan pujian. Katakan kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kaum wanita saja jangan menyerah, jangan pernah menyerah. Mari kaum wanita nyanyikan pujian ini. Tuhan ada bersama. Tuhan sanggup melakukan mujizat dalam hidup keluargamu. Jadilah keluarga yang tangguh, keluarga yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kaum pria nyanyikan refren ini. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa menyerahkan keluarga kita masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berhenti berbicara. Kami mau belajar bersyukur dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkin hari-hari ini, baik kami akui atau tidak, kami sedang menghadapi pergumulan dan masalah. Sudahkah keluarga kami menjadi keluarga yang tangguh? Atau hari-hari ini kami hampir putus asa ketika menghadapi pasangan hidup kami yang berlaku tidak seperti yang kami harapkan. Adakah kami berputus asa karena mendidik anak-anak kami? Adakah kami berputus asa ketika kondisi keuangan kami sedang tidak baik-baik saja? Adakah kami sedang menghadapi tantangan dalam lingkungan di mana kami tinggal? Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami menjadi keluarga-keluarga Kristen yang tangguh, yang sanggup menghadapi tantangan zaman. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Allah yang akan memberikan ketangguhan dan Allah yang akan menolong kami bisa merawat harapan dalam hidup kami. Sehingga sesulit apapun tantangan, kami bisa berkata, bersama dengan Tuhan kami akan cakap menanggung segala perkara. Dan kami akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Saya mengundang majelis gereja Bapak Dikik untuk berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang telah disampaikan Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Firman yang mengajarkan kami, menguatkan kami Tuhan, bahwa di tengah-tengah situasi dunia yang semakin tak menentu ini Tuhan,
Engkau hadir Tuhan sebagai harapan kami Tuhan, harapan di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Banyak badai hidup Tuhan yang menimpa kami, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan tak akan pernah usai Tuhan di kehidupan kami. Ya Yesus, jadikan keluarga kami Tuhan menjadi keluarga yang tangguh Tuhan dalam menghadapi badai yang ada Tuhan. Dan juga berdoa jika saat ini ada di antara jemaat di tempat ini yang mungkin sedang mengalami pergumulan di dalam keluarganya, baik pergumulan anggota keluarga yang sedang sakit, hubungan antara anggota keluarga yang kurang baik Tuhan. Kiranya mulai siang hari ini Tuhan, Kau yang akan memulihkan, Kau yang akan menyembuhkan dan bahkan akan menjadikan keluarga kami ini menjadi keluarga yang semakin kuat Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih meteraikan firman ini di hati setiap kami masing-masing Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman pada siang hari ini, Bapak Pendeta Daniel Gunadi, kiranya Engkau yang akan terus pakai Tuhan, pelayanannya menjadi lebih luar biasa lagi dan dalam penggembalaannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Daniel Gunadi dari Gereja Isa Al-Masih Genu Indah Semarang. Kiranya Tuhan balas memberkati pelayanan Bapak pada ibadah raya yang pertama dan ibadah raya yang kedua. Kemudian kami informasikan kepada jemaat bahwa berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan bahwa mulai hari Minggu ini, tanggal 10 November, Bapak Timotius Harkito dan Ibu Deborah Eva Yunitasari yang beralamat di Perumahan BRB nomor 97 Kudus, telah resmi menjadi anggota Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami mengucapkan selamat bergabung dengan keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Lalu kami juga mengucapkan selamat kepada 3 keluarga yang telah menyerahkan anak-anaknya kepada Tuhan dalam ibadah yang kedua ini. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan dari jemaat untuk saudara-saudari kita yang akan dibaptis pada hari Rabu tanggal 4 Desember jam 4 sore. Ada 9 saudara-saudari kita yang akan dibaptis. Oleh sebab itu apabila ada keberatan yang sah, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan itu kepada Bapak Pendeta Elisa paling lambat hari Minggu tanggal 24 November. Mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah doa dan puasa yang akan diadakan dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan gereja kita secara khusus untuk beberapa event sampai dengan akhir tahun. Doa dan puasa ini akan diadakan mulai hari Kamis besok tanggal 14 dan hari Kamis tanggal 21 bertempat di Ruang Serbaguna lantai 1. Hari Kamis jam 10 pagi. Mari hadir untuk terima berkat dan mendukung doa untuk kegiatan gereja kita. Juga diinformasikan kepada kita semua untuk besok hari Rabu jangan lupa hadir dalam ibadah PDF kita, Persekutuan Doa dan Firman, yang diadakan di wilayah masing-masing hari Rabu tanggal 13 November jam 6:30 malam. Diadakan di wilayah masing-masing. Untuk tempatnya Bapak Ibu Saudara dapat melihatnya dalam lembar warta jemaat. Kami juga informasikan kepada jemaat bahwa untuk pembelian mobil New Hiace Premio yang sudah dibeli, sudah dipesan oleh majelis, kita masih sedang menunggu. Ya, diharapkan awal tahun depan mobil sudah ada dan dapat digunakan untuk mendukung pelayanan di gereja kita. Terus doakan
agar perjalanannya ke Kudus tidak ada hambatan, cepat sampai di sini. Ya, satu lagi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa hadir dalam Biston Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu. Mari hadir, Bapak Ibu Saudara ikut bergabung untuk nikmati berkat Tuhan dalam Biston Pagi Raya Keluarga hari Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6. Bertempat di ruang serbaguna lantai 1. Yang terakhir, hari Senin besok tanggal 11 November ada Persekutuan Hamba-Hamba Tuhan Daerah 3 yang bertempat di GIA Pati. Hari Senin besok jam 10. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pelayanan bisa menghubungi hamba Tuhan yang tinggal dan majelis yang ada. Itu saja untuk beberapa penekanan warta jemaat dalam minggu ini. Untuk info selengkapnya Bapak Ibu bisa membacanya dalam lembar warta jemaat, baik warta jemaat cetak maupun warta jemaat digital yang sudah dibagikan kepada kita semua. Kemudian kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara kalau ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, silakan bangkit berdiri kalau ada yang baru pertama kali hadir. Ya, yang berikutnya kita akan berdoa, kami ingin menyambut dan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Tanggal 4 sampai tanggal 10 November. Atau Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam minggu-minggu sebelumnya dan kebetulan belum hadir di gereja untuk menerima kenang-kenangan dari gereja, silakan untuk bangkit berdiri. Ada? Baik, tetap kita akan mendukung doa bagi mereka yang berhari ulang tahun. Nanti Bapak Gembala ya akan berdoa. Puji Tuhan, Tuhan telah menyertai ibadah kita pada ibadah yang kedua ini. Biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus menguatkan keluarga-keluarga kita, biarpun gelombang badai kehidupan begitu besar, tapi keluarga kita mesti kuat di dalam kuasa Tuhan, di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari ke depan, jadilah saksi Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati anak-anak-Mu di dalam memiliki keluarga-keluarga yang terus menjalani kehidupan ini. Kami membutuhkan firman-Mu dan kami membutuhkan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk sidang jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan yang ada di GIA Kudus ini, baik melalui persembahan, kolekte maupun persepuluhan dan persembahan-persembahan yang lainnya. Anak-anak-Mu yang memberi dengan sukacita, berkati mereka satu persatu dan biarlah mereka ada di dalam berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang tercatat berulang tahun di warta jemaat. Kami memberkati mereka. Tuhan, Engkau sendiri memberikan hikmat, takut akan Tuhan. Memberikan kekuatan, berkati anak-anak, hubungan suami istri. Berkati ya Tuhan, berkat masa depan, berkat-berkat jasmani dan rohani. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada jemaat-Mu. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, ya Tuhan, berilah kekuatan dan kesembuhan dan pemulihan para lansia yang harus terbaring di tempat tidur Tuhan.
Berilah iman mereka terus berserah kepada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak, remaja, muda-mudi. Engkau memberkati mereka, studi mereka, masa tumbuh kembang mereka, pergaulan mereka. Tuhan jaga semuanya, karir mereka, usaha mereka, dan mereka yang mengambil studi di berbagai macam bidang keilmuan. Tuhan berkati, sertai satu-satu. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk kota ini. Engkau sendiri yang memimpin supaya kota ini memiliki bupati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mensejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu bila kami boleh memilih secara bertanggung jawab, kami mendapat informasi, seleksi informasi-informasi yang ada sehingga kami boleh memilih dengan tepat. Berilah kami tuntunan Roh Kudus. Kami berdoa untuk negara ini, untuk perjalanan presiden ke beberapa negara. Tuhan sertai supaya perjalanan ini mendatangkan persahabatan antar bangsa. Dan negara kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain dan juga negara kami diberkati. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah perang boleh berlalu dan bangsa-bangsa boleh duduk bersama-sama di dalam kasih dan menjadi bangsa-bangsa yang boleh maju bersama-sama. Jadikan kami pembawa damai-Mu ya Tuhan, di mana saja kami berada. Kami mau berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah engkau berbuat bakti kepada Tuhan Allah yang menebus hidupmu dan memberi janji-janji berkat, sekarang pulanglah, lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati. Angkatlah tinggi
Oh